Ya pemirsa, kita masih akan membahas mengenai peristiwa yang terjadi 4 Oktober 2023 di Surabaya, di mana ada seorang laki-laki pelaku ini yang kemudian melakukan tindakan penganiayaan atau akhirnya dikenakan pasal pembunuhan, Mas Reza, oleh polisi setelah dilakukan proses rekonstruksi dari peristiwa ini. Yang awalnya adalah pasal penganiayaan. Mungkin sebagian dari kita bertanya, loh kan perilakunya brutal. Kenapa kemudian dianggap tidak cukup pakai pasal penganiayaan? Kenapa harus pembunuhan? Penjelasannya begini. Perilaku brutal itu bisa dianggap sebagai cukup penganiayaan kalau perilaku brutalnya acak. Perilaku brutal yang acak dianggap sebagai sebuah manifestasi hilangnya kontrol diri. Kenapa hilang kontrol diri? Salah satu penyebabnya adalah karena seseorang menenggak minum-minuman keras sampai titik mabuk. Tapi sekarang kita balik. Ada orang menenggak minum-minuman keras, tapi tidak sampai mabuk. Berarti sesungguhnya dia masih punya kesadaran. Kesadaran yang memungkinkan dia untuk mengendalikan perilakunya. Tapi dalam kasus ini tampaknya mengendalikan perilaku, sekali lagi, bukan dalam rangka menghentikan atau menurunkan bobot kekerasannya, tapi kontrol yang ada pada diri tersangka justru dimanifestasikan lewat perilaku kekerasan yang semakin lama semakin parah. Ketika dia melakukan kekerasan sedemikian parah, berarti punya kesadaran, pantas bagi kita untuk menduga kuat. Kesadaran juga memungkinkan dia untuk punya pemikiran. Bisa berimajinasi bahwa apa yang dia lakukan akan bisa mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun alih-alih dia stop, tapi dia lanjut. Pasal pembunuhan. Oke, baik. Kita akan coba lihat lagi pemirsa informasi dan data yang sudah kami kumpulkan untuk Anda. Kita akan melihat profil dari pelaku dan juga korban. Dalam peristiwa ini profil korban kami hadirkan untuk Anda, Dini Sera Afriyanti, Andin alias Dini, masih muda, berusia 29 tahun, berasal dari Sukabumi, yang selama ini dikenal sebagai kekasih dari pelaku. Bahkan Dini ini juga sering memperlihatkan bagaimana kedekatannya dengan kekasihnya, yaitu pelaku sendiri di akun sosial media miliknya. Dan kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa profil dari pelaku sendiri. Ini bernama Gregorius Ronald Tanur, berusia 31 tahun, berasal dari kota Kevamenanu, NTT, dan merupakan anak dari seorang anggota DPR, berpendidikan di STIEU Prodi Manajemen tapi mengundurkan diri, dan juga Universitas Kristen Petra, Prodi Ilmu Komunikasi, namun juga mengundurkan diri. Nah, akibat adanya peristiwa ini pemirsa, kemudian yang menimbulkan pertanyaan, siapa ayah dari pelaku yang kemudian ikut juga terangkat? Edward Tanur lahir di Atambua, dan ini adalah karir politiknya anggota DPR RI. Kami hadirkan untuk Anda. Riwayat pendidikannya ada SD 3 Gemit-Gemit, SMP Don Bosco di Atambua, SMA Surya Atambua, dan sarjana hukum di Universitas PGRI Kupang. Kita akan coba lihat juga karir politik dari Edward Tanur, anggota DPR RI Komisi 4 fraksi PKB 2019 sampai 2024, artinya masih menjabat. Kemudian sempat menjadi DPC PKB 2006 sampai saat ini, Ketua Fraksi PKB 2004 hingga 2009, anggota Legislatif Kabupaten Timur Tengah Utara 2005 hingga 2009, Ketua Komisi C DPD-R Kabupaten Timur Tengah Utara 2004 hingga 2007. Dan cukup banyak memiliki catatan keterlibatan dalam organisasi seperti Ketua Gapeknas Kabupaten Timur Tengah Utara, Pembina PMK RI, Ketua KONI, Ketua Tulip FC, kemudian Ketua Sasana Tulip dari tahun 97 sampai 2003. Dan juga ini adalah bisnis yang dimiliki oleh Edward Tanur, pengusaha jasa konstruksi sejak 1983 sampai saat ini, dan juga Direktur Swalayan Tulip di tahun 1980 sampai saat ini. Dan akibat peristiwa ini pemirsa, Sekjen PKB ini juga akhirnya memberikan respon. Kami hadirkan untuk Anda pernyataannya. Kasus hukum yang menimpa salah satu anak dari anggota FPKB DPR RI, Saudara Edward Tanur, kami dari DPPKB akan memutuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan Saudara Edward Tanur dari seluruh tugasnya di semua komisi. Jadi dia kita tarik dari komisi biar dia non komisi untuk menyelesaikan
persoalan yang menimpa anaknya ini, karena kami sangat prihatin terjadi hal semacam itu dan kami berharap hati kami itu ada di korban. Ya, itu tadi pernyataan sikap respon dari PKB. Mas Reza, kalau kita melihat kasus ini mungkin juga beberapa kasus ke belakang ya yang melibatkan anak-anak pejabat begitu. Arogansi ini kenapa terulang, Mas Reza? Salah satu mazhab dalam psikologi berkeyakinan betul bahwa setiap perilaku manusia, termasuk perilaku abnormal manusia, perilaku jahat manusia, perilaku nakal manusia, tak lain tak bukan adalah hasil dari proses belajar. Muncul pertanyaan, adakah kemungkinan bahwa anak-anak yang kemudian tumbuh dewasa dan berperilaku keblinger semacam ini adalah anak-anak yang salah dalam proses belajarnya? Yang saya maksud adalah jangan-jangan di dalam kepala mereka-mereka ini tidak ada teori bahwa setiap perilaku jahat akan mendatangkan konsekuensi yang juga buruk. Akan jatuh sanksi, akan datang hukuman dan seterusnya. Karena teori kausalitas ini tidak ada di kepala mereka, maka mereka merasa seolah-olah perbuatan apapun itu tidak akan mendatangkan resiko buruk. Itu menyebabkan mereka enteng-enteng saja, bikin onar di sana, bikin rusuh di sini, bahkan termasuk memamerkan perilaku tidak semenggah di media sosial mereka. Karena sekali lagi tampaknya ini jangan-jangan tidak cukup kuat teori tentang bahwa setiap perbuatan akan mendatangkan konsekuensi. Perbuatan positif mendatangkan konsekuensi yang positif, perbuatan negatif akan mendatangkan konsekuensi yang menyakitkan. Semestinya seperti Mas itu. Reza, kalau bicara soal konsekuensi termasuk pihak keluarga pelaku ini akhirnya nampaknya cukup menganggap ringan ya kalau kita lihat, karena kalau terlihat dari beberapa kasus juga diselesaikan dengan uang. Nah, ini bagaimana Mas Reza? Saya beda pandangan nih dengan otoritas penegakan hukum kita. Apa yang dilakukan oleh keluarga tersangka, misalnya dengan ingin membayar keluarga korban, anggaplah itu ganti rugi, dianggap itu sebagai bentuk restoratif justice. Dan kalau restoratif justice sudah diselenggarakan, maka litigasi harus di stop. Litigasi berarti penyidikan, penuntutan sampai persidangan. Seolah-olah begitu. Nah, yang saya ketahui dalam praktek di sekian banyak negara, sesungguhnya restoratif justice bisa berjalan berdampingan dengan litigasi. Jadi proses pidananya langsungkan saja. Sementara restoratif justice-nya justru diberikan ruang untuk itu. Apa manfaat restoratif justice? Berarti pertanyaannya begitu ya. Pertama, biaya penegakan hukum akan lebih ringan. Kenapa? Karena tersangka lewat restoratif justice dengan membayar ganti rugi berarti sudah mengakui perbuatannya. Itu satu, berarti biayanya menjadi lebih ringan. Yang kedua, kalau keluarga korban memang punya harapan mendapatkan ganti rugi, restoratif justice berupa mediasi misalnya, memungkinkan ganti rugi itu cair lebih cepat, sesuai dengan besaran yang diinginkan oleh keluarga korban. Itu manfaat bagi korban. Manfaat bagi pelaku apa? Riset menunjukkan pelaku-pelaku pidana yang kasusnya ditangani juga dengan restoratif justice, residivismenya rendah. Berarti kita patut berharap tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya kalau restoratif justice itu berjalan. Dan yang keempat, aib bisa ditutup, bisa dibendung. Nah, sekali lagi, dengan sekian banyak manfaat restoratif justice itu, idealnya restoratif justice jalan, ganti rugi silakan saja dibayar oleh keluarga tersangka, tapi litigasinya, proses pidananya juga berlanjut. Baik. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik sudah memberikan penjelasan termasuk juga pembelajaran untuk kita semua dari peristiwa yang terjadi pada awal Oktober lalu. Caca. Iya benar sekali Ken, terima kasih Mas Reza. Terima kasih. Kita harapkan kemudian ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak sambil kita tunggu juga ya kasus hukum ini seperti apa. Tanpa terasa saya dan juga Ken Ana harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi nanti Anda dapat menyaksikan Catatan Demokrasi. Pemirsa, ini bersama Tison Noveni. Pastinya yang dibahas adalah mengenai putusan MK pemirsa. Sesaat lagi nanti Anda dapat menyaksikan. Saya Caca Anissa. Dan saya Ken Ana serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam. Pamit undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Ya pemirsa, asmara berujung maut dari sang anak DPR. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah kami hadirkan malam hari ini. Sudah ada Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Mas Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas, tapi yang nampaknya butuh pemikiran dan juga pendalaman lebih lagi adalah peristiwa yang terjadi di awal Oktober di Surabaya, Jawa Timur. Tapi kita akan lihat dulu, pemirsa, kami hadirkan juga untuk Anda informasi mengenai kronologi yang peristiwa itu terjadi pada 4 Oktober 2023 lalu, di mana pada 3 Oktober 2023 pelaku Gregorius Ronald Tanur dan Dini sang kekasih ini makan malam di G-Walk Surabaya.
Selanjutnya dari peristiwa tersebut, pada tanggal 3 Oktober di hari yang sama, setelah itu keduanya kemudian diundang oleh rekannya ke Black Hole KTV Club di Surabaya. Pada pukul 21.32 di tanggal yang sama, 3 Oktober 2023, keduanya ini berkaraoke dan minum minuman keras bersama dengan rekan-rekannya. Nah, pada 4 Oktober 2023 pukul 00.10, Ronald dan Dini cekcok saat akan pulang dan juga disaksikan oleh pihak keamanan atau security dari tempat karaoke tersebut. Nah, pada tanggal 4 Oktober tersebut, Ronald ini melakukan kekerasan hingga membuat Dini terjatuh. Lokasinya masih di tempat parkir basement dari Black Hole KTV Surabaya itu, pemirsa. Kemudian Ronald dan Dini ini diketahui masih bersama di basement parkir. Lalu apa yang kemudian terjadi, pemirsa? Kami ingatkan kembali, mungkin pada 4 Oktober 2023 Ronald ini memacu kendaraannya dan kemudian mengakibatkan Dini terlindas serta terseret sejauh 5 meter. Alih-alih menolong Dini yang tak berdaya pada saat itu, pelaku Ronald justru merekam dan menertawakan korban. Baik Mas Reza, mungkin kita akan coba bahas poin demi poinnya dari kronologi peristiwa yang ada. Pertama, apakah kemudian yang melatar belakangi atau Mas Reza melihat motif paling kuat yang membuat pelaku ini setega itu melakukan tindakannya kepada kekasihnya sendiri yang selama ini kalau kita lihat di sosial medianya nampak begitu dekat mereka dan polisi menyampaikan karena pengaruh alkohol, ada cekcok yang mendasarinya. Semudah itu kan Mas Reza? Saya padukan antara kronologi TV One dengan kronologi yang sempat saya simak di pemberitaan online ya. Sejak saat itu pun saya sudah langsung mempertanyakan pihak kepolisian yang sebatas menggunakan pasal penganiayaan. Saya pribadi kurang setuju dengan pasal itu, kenapa? Karena saya menemukan adanya pola kekerasan yang bereskalasi. Kita mundur satu langkah, polisi menggunakan pasal penganiayaan. Tampaknya bertitik tolak dari kondisi di mana tersangka ini menenggak minum-minuman keras. Lalu diasumsikan mabuk, kehilangan kontrol diri, sehingga perilaku kekerasan yang dilakukan terhadap korban sekeji apapun, sebrutal apapun dianggap sebagai perilaku yang acak. Karena sekali lagi tersangka dianggap berada di bawah pengaruh alkohol. Tapi saya menemukan sekali lagi adanya pola perilaku yang bereskalasi. Misalnya, awalnya tersangka melakukan serangan ke bagian bawah tubuh korban, yaitu kaki. Kemudian beralih menjadi serangan ke bagian atas tubuh korban, yaitu kepala. Awam saja, kalau harus dibandingkan mana dampak yang lebih serius, serangan ke kaki atau serangan ke kepala, kita langsung temukan jawabannya. Bahwa serangan ke kepala niscaya lebih fatal daripada serangan ke kaki. Itu satu. Yang kedua, tersangka awalnya melakukan serangan dengan tangan kosong. Tapi kemudian beralih menggunakan alat yang tidak dimanipulasi. Artinya alat yang serta-merta langsung bisa digunakan oleh tersangka untuk menyakiti korban. Dalam hal ini adalah botol. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Berlanjut dengan penggunaan alat yang harus dimanipulasi. Menyalakan mesin mobil, lalu mengendari mesin mobil sedemikian rupa sampai menabrak tubuh korban. Nah, dua ilustrasi yang saya katakan tadi, yaitu arah serangan dan penggunaan alat, menunjukkan saya berasumsi, menduga kuat bahwa tersangka ini betapapun dia menenggak minum-minuman keras, tapi dia masih memiliki kesadaran untuk mengontrol perilakunya. Sayang beribu sayang, kontrol perilaku yang dia lakukan bukanlah dengan menghentikan atau menurunkan bobot kekerasan, tapi justru mengontrol perilakunya agar semakin lama, semakin berat, semakin parah, semakin fatal akibatnya. Dengan asumsi bahwa tersangka ini ternyata masih punya kesadaran sedemikian rupa, maka patut diduga kuat bahwa tersangka pun ketika melancarkan aksi kekerasan itu sudah berpikir, sudah bisa berimajinasi atau membayangkan bahwa perbuatannya akan mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Pada momen itulah, pada momen diasumsikan atau diyakini bahwa tersangka ini punya pemikiran, punya imajinasi,
bahwa perbuatannya akan bisa mematikan korban, maka pada saat itu pula bergeser semestinya penggunaan pasal. Dari pasal penganiayaan menjadi pasal pembunuhan. Itu yang saya garis bawahi sejak awal mencuatnya kasus ini. Nah, tapi Mas Reza, kalau kita bicara soal kontrol, apa kemudian mungkin kalau kita bisa melihat lagi ke dalam diri pelaku mungkin, apa yang membuat kemudian pelaku ini mengambil kontrolnya justru yang destruktif, yang semakin merusak. Lama semakin berat gitu ya. Dan justru malah tadi merekam, menertawakan, ini kan hal yang tidak lazim begitu. Kalau kita bicara tentang motif orang melakukan kejahatan termasuk kekerasan, maka kemungkinannya hanya dua. Satu, motif emosional, dan yang kedua motif instrumental. Kalau bicara tentang motif instrumental berarti bicara tentang bagaimana aksi kejahatan ini dilakukan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Mendapatkan uang, mendapatkan popularitas, menutupi kejahatan lain dan seterusnya. Tetapi mencoba mencermati pemberitaan media tentang rangkaian perilaku tersangka, saya menangkap kesan kuat bahwa motif tersangka bukanlah motif instrumental. Perilaku kekerasan yang semakin lama semakin membabi buta, bahkan juga kekerasan secara verbal sudah dilancarkan di gawai, saya duga kuat ini adalah motif emosional. Berarti ada amarah, ada kebencian, sakit hati atau perasaan negatif lainnya yang sedemikian bergejolak pada diri tersangka, yang seolah-olah hanya bisa terlunaskan kalau dia melancarkan kekerasan perilaku yang sama bobotnya dengan perasaan negatif itu. Mas Reza, menarik kita mungkin sambil melihat lagi kronologi berikutnya dari peristiwa yang terjadi pada 4 Oktober 2023. Ini pelaku memasukkan korban ke dalam bagasi, membawanya ke apartemen korban. Dan selanjutnya pemirsa, pada pukul 1:15 sesampai di apartemen, Ronald ini berupaya untuk memberikan nafas buatan saat mengetahui Dini sudah dalam kondisi yang tidak berdaya pasca terjadinya tindakan penganiayaan yang pada saat itu disebut dari pelaku kepada korban. Nah, mengetahui kondisi korban yang sudah tak bernafas, Ronald sang pelaku ini kemudian membawa Dini ke Rumah Sakit National Hospital. Dan pada pukul 2:30 Dini dinyatakan meninggal dunia serta dibawa ke RSUD Dr. Sutomo untuk dilakukan proses otopsi. Baik, Mas Reza, ini juga yang menjadi pertanyaan mungkin. Soal perubahan emosi yang terlihat dari pelaku. Tadi di awal pada saat di basement parkiran, ia bahkan merekam, menertawakan korban. Tapi kemudian dia mencoba memberikan pertolongan. Dan terlihat dari rekaman CCTV, pelaku ini bahkan sempat menangis melihat kondisi sang kekasih yang sudah tak berdaya, bahkan kemudian meninggal dunia atas perlakuannya sendiri. Tadi saya berasumsi bahwa tersangka ini masih punya kesadaran ya, yang memungkinkan dia untuk melakukan garis bawah, kontrol perilaku. Dengan demikian, rangkaian kronologi yang berikutnya yang baru saja disajikan itu memunculkan kesan bahwa tersangka tampaknya sedang memainkan atau menjalankan misi kedua kejahatan. Dalam setiap aksi kejahatan, paling tidak ada dua misi yang harus dilakukan oleh seorang pelaku. Misi pertama kita diskusikan lain waktu. Tapi misi kedua adalah bagaimana si pelaku ini memastikan bahwa apa yang dia lakukan akan bisa mempersulit proses penegakan hukum. Apa yang harus dia lakukan adalah memastikan dia akan mendapatkan hukuman yang minimal. Bahkan syukur-syukur bebas dari sanksi. Berarti kembali melakukan manipulasi. Tepat. Kontrol diri yang ada pada diri dia itulah yang membuat dia bisa mengendalikan perilaku sedemikian rupa dalam rangka menjalankan misi kedua tadi. Kalaulah tidak lolos sepenuhnya dari jerat pidana, tapi paling tidak dia bisa menampilkan perilaku yang memunculkan kesan bahwa dia punya itikat baik dan seterusnya. Yang diharapkan rangkaian perilaku yang tanda petik positif macam itu akan bisa meringankan dia dari sanksi pidana sekiranya dia divonis bersalah nantinya. Atas dasar itu, saya tidak akan menelan bulat-bulat klaim bahwa tersangka ini misalnya menyesali perbuatannya, tersangka ini melakukan perbuatannya awalnya secara tidak sadar. Saya tidak akan berasumsi seperti itu, tapi seluruh rangkaian perilakunya adalah perilaku yang terkendali dalam rangka sekali lagi menjalankan misi kedua kejahatan. Karena sudah terlanjur terjadi apa yang kemudian di luar kontrol. Dia harus berupaya semaksimal mungkin agar bisa lolos dari lubang jarum. Baik. Ibaratnya seperti itu. Mas Reza, menarik, kita nanti masih akan membahas mengenai peristiwa ini, tapi sebelumnya kami hadirkan juga untuk Anda pemirsa pernyataan dari Kasat Reskrim mengenai pasal pembunuhan kemudian yang dikenakan kepada pelaku usai rekonstruksi dilakukan pada peristiwa ini. Yang mana
Dari hasil gelar perkara tersebut dapat disimpulkan adanya sebuah keyakinan penyidik adanya peristiwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan, sehingga disepakati terhadap GR kami terapkan pasal Premier 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Selanjutnya penyidik akan segera melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke JPU. Ya, kita akan membahas mengenai pernyataan dari pihak kepolisian yang kemudian mengenakan pasal pembunuhan kepada pelaku, tapi usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kita masih akan membahas mengenai peristiwa yang terjadi 4 Oktober 2023 di Surabaya, di mana ada seorang laki-laki pelaku ini yang kemudian melakukan tindakan penganiayaan atau akhirnya dikenakan pasal pembunuhan, Mas Reza, oleh polisi setelah dilakukan proses rekonstruksi dari peristiwa ini. Yang awalnya adalah pasal penganiayaan. Mungkin sebagian dari kita bertanya, loh kan perilakunya brutal, kenapa kemudian dianggap tidak cukup pakai pasal penganiayaan, kenapa harus pembunuhan? Penjelasannya begini, perilaku brutal itu bisa dianggap sebagai cukup penganiayaan kalau perilaku brutalnya acak. Perilaku brutal yang acak dianggap sebagai sebuah manifestasi hilangnya kontrol diri. Kenapa hilang kontrol diri? Salah satu penyebabnya adalah karena seseorang menenggak minuman keras sampai titik mabuk. Tapi sekarang kita balik. Ada orang menenggak minuman keras tapi tidak sampai mabuk. Berarti sesungguhnya dia masih punya kesadaran. Kesadaran yang memungkinkan dia untuk mengendalikan perilakunya. Tapi dalam kasus ini tampaknya mengendalikan perilaku, sekali lagi, bukan dalam rangka menghentikan atau menurunkan bobot kekerasannya, tapi kontrol yang ada pada diri tersangka justru dimanifestasikan lewat perilaku kekerasan yang semakin lama semakin parah. Ketika dia melakukan kekerasan sedemikian parah, berarti punya kesadaran, pantas bagi kita untuk menduga kuat. Kesadaran juga memungkinkan dia untuk punya pemikiran. Bisa berimajinasi bahwa apa yang dia lakukan akan bisa mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun alih-alih dia stop, tapi dia lanjut. Pasal pembunuhan. Oke, baik. Kita akan coba lihat lagi pemirsa informasi dan data yang sudah kami kumpulkan untuk Anda. Kita akan melihat profil dari pelaku dan juga korban dalam peristiwa ini. Ini profil korban kami hadirkan untuk Anda. Dini Sera Afriyanti, Andin alias Dini, masih muda, berusia 29 tahun, berasal dari Sukabumi, yang selama ini dikenal sebagai kekasih dari pelaku. Bahkan Dini ini juga sering memperlihatkan bagaimana kedekatannya dengan kekasihnya, yaitu pelaku sendiri, di akun sosial media miliknya. Dan kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa profil dari pelaku sendiri. Ini bernama Gregorius Ronald Tanur, berusia 31 tahun, berasal dari kota Kevamenanu, NTT, dan merupakan anak dari seorang anggota DPR, berpendidikan di STIEU Prodi Manajemen tapi mengundurkan diri, dan juga Universitas Kristen Petra Prodi Ilmu Komunikasi namun juga mengundurkan diri. Nah, akibat adanya peristiwa ini pemirsa, kemudian yang menimbulkan pertanyaan, siapa ayah dari pelaku yang kemudian ikut juga terangkat? Edward Tanur lahir di Atambua, dan ini adalah karir politiknya anggota DPR RI. Kami hadirkan untuk Anda. Riwayat pendidikannya ada SD 3 Gemit-Gemit, SMP Don Bosco di Atambua, SMA Surya Atambua, dan sarjana hukum di Universitas PGRI Kupang. Kita akan coba lihat juga karir politik dari Edward Tanur, anggota DPR RI Komisi 4 fraksi PKB 2019 sampai 2024, artinya masih menjabat. Kemudian sempat menjadi DPC PKB 2006 sampai saat ini, ketua fraksi PKB 2004 hingga 2009, anggota legislatif Kabupaten Timur Tengah Utara 2005 hingga 2009, ketua Komisi C DPD-R Kabupaten Timur Tengah Utara 2004 hingga 2007. Dan cukup banyak memiliki catatan keterlibatan dalam organisasi seperti Ketua Gapeknas Kabupaten Timur Tengah Utara, Pembina PMKRI, Ketua KONI, Ketua Tulip FC, kemudian Ketua Sasana Tulip dari tahun 97 sampai 2003. Dan juga ini adalah bisnis
yang dimiliki oleh Edward Tanur, pengusaha jasa konstruksi sejak 1983 sampai saat ini dan juga Direktur Swalayan Tulip di tahun 1980 sampai saat ini. Dan akibat peristiwa ini pemirsa, Sekjen PKB ini juga akhirnya memberikan respon. Kami hadirkan untuk Anda pernyataannya. Kasus hukum yang menimpa salah satu anak dari anggota FPKB DPR RI, Saudara Edward Tanur, kami dari DPPKB akan memutuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan Saudara Edward Tanur dari seluruh tugasnya di semua komisi. Jadi dia kita tarik dari komisi biar dia non komisi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anaknya ini, karena kami sangat prihatin terjadi hal semacam itu dan kami berharap hati kami itu ada di korban. Ya, itu tadi pernyataan sikap respon dari PKB. Mas Reza, kalau kita melihat kasus ini mungkin juga beberapa kasus ke belakang ya yang melibatkan anak-anak pejabat begitu. Arogansi ini kenapa terulang, Mas Reza? Salah satu mazhab dalam psikologi berkeyakinan betul bahwa setiap perilaku manusia, termasuk perilaku abnormal manusia, perilaku jahat manusia, perilaku nakal manusia, tak lain tak bukan adalah hasil dari proses belajar. Muncul pertanyaan, adakah kemungkinan bahwa anak-anak yang kemudian tumbuh dewasa dan berperilaku keblinger semacam ini adalah anak-anak yang salah dalam proses belajarnya? Yang saya maksud adalah jangan-jangan di dalam kepala mereka-mereka ini tidak ada teori bahwa setiap perilaku jahat akan mendatangkan konsekuensi yang juga buruk. Akan jatuh sanksi, akan datang hukuman dan seterusnya. Karena teori kausalitas ini tidak ada di kepala mereka, maka mereka merasa seolah-olah perbuatan apapun itu tidak akan mendatangkan resiko buruk. Itu menyebabkan mereka enteng-enteng saja. Bikin onar di sana, bikin rusuh di sini, bahkan termasuk memamerkan perilaku tidak semenggah di media sosial mereka. Karena sekali lagi, tampaknya ini jangan-jangan tidak cukup kuat teori tentang bahwa setiap perbuatan akan mendatangkan konsekuensi. Perbuatan positif mendatangkan konsekuensi yang positif, perbuatan negatif akan mendatangkan konsekuensi yang menyakitkan. Semestinya seperti itu. Mas Reza, kalau bicara soal konsekuensi termasuk pihak keluarga pelaku ini akhirnya nampaknya cukup menganggap ringan ya kalau kita lihat, karena kalau terlihat dari beberapa kasus juga diselesaikan dengan uang. Ini bagaimana Mas Reza? Saya beda pandangan nih dengan otoritas penegakan hukum kita. Apa yang dilakukan oleh keluarga tersangka, misalnya dengan ingin membayar keluarga korban, anggaplah itu ganti rugi, dianggap itu sebagai bentuk restoratif justice. Dan kalau restoratif justice sudah diselenggarakan, maka litigasi harus di stop. Litigasi berarti penyidikan, penuntutan sampai persidangan. Seolah-olah begitu. Nah, yang saya ketahui dalam praktek di sekian banyak negara, sesungguhnya restoratif justice bisa berjalan berdampingan dengan litigasi. Jadi proses pidananya langsungkan saja. Sementara restoratif justice-nya justru diberikan ruang untuk itu. Apa manfaat restoratif justice? Berarti pertanyaannya begitu ya. Pertama, biaya penegakan hukum akan lebih ringan. Kenapa? Karena tersangka lewat restoratif justice dengan membayar ganti rugi berarti sudah mengakui perbuatannya. Itu satu, berarti biayanya menjadi lebih ringan. Yang kedua, kalau keluarga korban memang punya harapan mendapatkan ganti rugi, restoratif justice berupa mediasi misalnya, memungkinkan ganti rugi itu cair lebih cepat, sesuai dengan besaran yang diinginkan oleh keluarga korban. Itu manfaat bagi korban. Manfaat bagi pelaku apa? Riset menunjukkan pelaku-pelaku pidana yang kasusnya ditangani juga dengan restoratif justice, residivismenya rendah. Berarti kita patut berharap tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya kalau restoratif justice itu berjalan. Dan yang keempat, aib bisa ditutup, bisa dibendung. Nah sekali lagi, dengan sekian banyak manfaat restoratif justice itu, idealnya restoratif justice jalan, ganti rugi silakan saja dibayar oleh keluarga tersangka, tapi litigasinya, proses pidananya juga berlanjut. Baik. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik sudah memberikan penjelasan termasuk juga pembelajaran untuk kita semua dari peristiwa yang terjadi pada awal Oktober lalu. Caca. Iya benar sekali Ken, terima kasih Mas Reza. Terima kasih. Kita harapkan kemudian ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak sambil kita tunggu juga ya kasus hukum ini seperti apa. Tanpa terasa saya dan juga Ken Ana harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi nanti Anda dapat menyaksikan
catatan demokrasi. Pemirsa, ini bersama Tisa Noveni. Pastinya yang dibahas adalah mengenai putusan MK pemirsa. Sesaat lagi nanti Anda dapat menyaksikan. Saya Cece Anissa. Dan saya Kenana serta teman-teman yang bertugas Siapa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.